Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Buku HKBP dari nomor 501 ayat 1. Yesus tandiki nagalei asaunang be aganggu di panaguan nai maradian dorohaku malahu hatusi nang situ non dipasanggap say jonok datu hati nang situ non dipasanggap say jonok datu hati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Rabu 20 Oktober 2021 dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5 mengatakan, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, sai ditogu-togu Tuhanima rohamuna tu holong ni rohani debata, dohot tu habengeton ni Kristusi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus meminta jemaat Tesalonika berdoa untuknya. Dalam bahasa Yunani, kata untuk berdoa mengungkapkan tindakan yang berkelanjutan, terus-menerus berdoa. Mendoakan Paulus dan timnya dalam pekerjaan pemberitaan Injil Kristus. Ketika itu, jemaat Tesalonika tergolong masih muda, namun Paulus telah mengajar mereka dengan baik. Jadi, mereka menjadikan doa sebagai prioritas dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berjemaat. Tentu saja kita setuju bahwa doa adalah salah satu pilar gereja manapun. Doalah yang membuat gereja kuat dan bersatu. Doalah yang memberi gereja visi dan misi untuk pelayanannya. Doalah yang memungkinkan gereja untuk bermanfaat dan memanfaatkan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja Tesalonika telah menjadikan doa sebagai landasan kehidupan bersama. Melalui pelayanan doa, gereja ini bermitra dengan Paulus dalam pemberitaan Injil Kristus. Dalam kitab Roma pasal 15 ayat 30, Paulus juga meminta jemaat Roma untuk berdoa baginya. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Gereja mula-mula bertemu dan berdoa dalam menghadapi penganiayaan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14, pasal 4 ayat 29 sampai ayat 31. Efesus pasal 6 ayat 19, Paulus mengatakan juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 3, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan,
dan seterusnya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 25. Saudara-saudara, doakanlah kami. Rasul Paulus melihat saling ketergantungan, saling keterkaitan antara dirinya dan gereja. Paulus melihat pekerjaan misi sebagai pekerjaan bersama, bukan sebagai pekerjaan individu. Dia melihatnya sebagai kemitraan antara misionaris dan gereja. Artinya, ketika dia melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, anggota jemaat di rumah masing-masing berdoa untuk pekerjaannya tersebut. Dalam doanya, Paulus mengakui ketergantungannya kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Dia tahu bahwa Tuhan dan hanya Tuhan yang tidak terbataslah yang bisa memberkati pekerjaannya sebagai misionaris dan membuatnya berhasil. Makanya dia meminta didoakan juga oleh jemaat Tesalonika. Dia membutuhkan doa mereka. Dia menginginkan doa mereka. Paulus meminta jemaat Tesalonika untuk berdoa dan terus berdoa agar Injil dapat menyebar dengan cepat. Dalam pekabaran Injil Kristus ada kemitraan. Kemitraan 3 arah, yaitu misionaris, gereja, dan Tuhan. Misionaris mewartakan, gereja berdoa, dan Tuhan memberkati. Doa adalah napas kehidupan bergereja bagi kita. Berdoa agar Injil Kristus dapat menyebar secepat seorang pengendara sepeda mengayuh sepedanya. Berdoalah agar Injil menyebar seperti api. Berdoalah agar pintu-pintu pekabaran Injil dibuka. Berdoalah agar peluang pemberitaan Injil tetap terbuka. Berdoalah agar para misionaris kita diberi kesempatan berkhotbah dan mewartakan Injil Kristus serta bersaksi bagi Kristus. Berdoalah agar orang-orang menanggapi Injil dalam pertobatan dan dengan iman. Berdoalah agar orang-orang menanggapi Injil dengan ketaatan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hati kita kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus dalam memberitakan Injilnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada kami orang berdosa. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di hati kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, melalui para pekabar Injil-Mu dan oleh pemberitaan gereja-Mu, melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh rasul-rasul-Mu, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 501 ayat 1. Agar hatiku tak ragu akan ku
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.